Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Yeye Nur Fitriana, Nurul Novi Aji, dan Upit Yulianti akan menyampaikan materi mengenai keterampilan dan kepribadian kepemimpinan pendidikan. Nah, untuk pengertiannya, secara etimologi, istilah keterampilan berasal dari bahasa Inggris, yaitu skill, yang artinya kemahiran atau kecakapan. Secara terminologi, keterampilan adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi pekerjaan dan hasilnya dapat diamati. Selanjutnya ada pengertian dari keterampilan manajerial, yaitu keterampilan yang dimiliki oleh kepala sekolah untuk melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya mengelola sekolah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk diarahkan dalam mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya ada manfaat dari keterampilan manajerial. Menurut Iskandar, manfaat keterampilan manajerial, adapun manfaat keterampilannya itu yang pertama ada untuk dapat mengetahui dan mengaplikasikan apa saja tugas pokok yang harus dijalankan sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, untuk dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, baik yang berada dalam organisasi maupun di luar organisasi. Yang ketiga, untuk dapat mengembangkan berpikir abstrak. Yang keempat, untuk dapat mendeteksi kemungkinan yang akan dihadapinya. Yang kelima, untuk dapat meneliti baik buruknya suatu permasalahan sampai pada tahap pengambilan keputusan yang tepat dalam periode kepemimpinannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Upit. Selanjutnya adalah materi mengenai jenis-jenis keterampilan manajerial kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah untuk menentukan strategi, merencanakan, merumuskan kebijakan, serta memutuskan sesuatu yang terjadi dalam organisasi, termasuk sekolah sebagai lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan administrasi. Keterampilan administrasi yaitu keseluruhan proses keterampilan bekerja sama dengan memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber yang tersedia melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pergerakan, permotivasian, penyusunan kepegawaian, pengawasan, dan supervisi, serta penilaian untuk mewujudkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien serta berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan manusiawi. Keterampilan manusiawi adalah kemampuan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan semua anggota lembaga atau organisasi. Yang keempat adalah keterampilan teknik. Keterampilan teknik yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode-metode, prosedur, teknik, dan akal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas spesifik yang diperoleh lewat pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Selanjutnya ada jenis-jenis keterampilan menurut Des Marhawati tahun 2021 berpendapat bahwa ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah keterampilan dalam memimpin. Nah, pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan untuk memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua adalah keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani di sini adalah hubungan antar manusia. Nah, dalam keterampilan hubungan insani itu terdapat dua hubungan. Yang pertama adalah hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi, dan yang kedua adalah hubungan pribadi atau hubungan informal, atau biasa disebut hubungan personel, yaitu hubungan yang tidak didasarkan atas tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan dalam proses kelompok. Nah, setiap anggota kelompok mempunyai perbedaan, ada yang lebih, ada yang kurang, tetapi dalam kelompok mereka harus dapat bekerja sama. Maksud utama dari proses
kelompok ialah bagaimana meningkatkan berpartisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok dapat diefektifkan secara maksimal. Kemudian yang keempat adalah keterampilan dalam administrasi personel. Keterampilan dalam administrasi personel yaitu mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas atau staf-staf secara efektif dan efisien. Kemudian yang kelima adalah keterampilan dalam menilai. Nah, penilaian ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan dapat dicapai. Yang dinilai itu biasanya adalah hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Nah, selanjutnya ada pengertian dari kepribadian. Kepribadian merupakan istilah dari bahasa Inggris, yaitu personality, yang artinya adalah personal. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona, yang berarti tobeng atau pesonare, yang artinya menembus. Nah, ini merupakan pemikiran dari Sudarta tahun 2018. Sedangkan menurut Bes Marhawati tahun 2021 menjelaskan pula mengenai kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan perbuatan serta kebiasaan seseorang baik jasmani, mental, rohani, emosional maupun sosial. Nah, jadi kepribadian kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki seseorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi bawahannya dalam mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian yang baik menurut Sudrajat. Yang pertama ada memiliki komponen integritas kepribadian yang kental sebagai pemimpin. Jadi dalam kompetensi ini seorang pemimpin harus konsisten dalam berpikir, bersikap, berucap, berbuat dalam setiap melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya yaitu memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah. Hal tersebut ditandai dengan sikap memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap praktik baru, kebijakan teori, dan sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi. Yang ketiga yaitu mampu mengendalikan diri dalam menyelesaikan masalah sebagai kepala sekolah, dan yang keempat yaitu memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Selanjutnya ada kepribadian kepala sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Yang pertama ada berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Yang ketiga yaitu memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah ataupun sekolah madrasah. Selanjutnya yaitu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah ataupun sekolah madrasah. Kemudian memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Selanjutnya ada faktor penghambat dan pendukung. Untuk faktor pendukungnya yaitu seluruh stakeholder yang ada di sekolah, termasuk guru, siswa, dan masyarakat. Kemudian untuk faktor penghambat yang dihadapi oleh manajerial kepala sekolah adalah keterbatasan dana dan keterbatasan tenaga pendidik. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.